Halo guys, selamat datang di channel kami guys. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Yuk, yang lagi rebahan, yang lagi makan, yang lagi nongki-nongki sama teman-temannya sambil dengerin cerita horor dari kami. Selamat mendengarkan guys. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Air mata menetes dengan sendirinya dari wajah Aldi. Suapan nasi yang hendak dimasukkan ke dalam mulut menjadi batal. Raut wajahnya seketika berubah menjadi kesedihan. Kini dia terus menangis sesekukan setelah mendengar setiap bait nyanyian pengamen yang berjudul Sarjana Muda. "Nasimu jadi kuah, Mas," tegur seorang pria tua membangunkan lamunan kesedihannya. Terasa lelah sekali kakinya melangkah karena tidak kunjung mendapatkan jawaban dari setiap kertas coklat yang ia masukkan ke setiap perusahaan. Gelar sarjana tidak menjadi patokan untuk menghasilkan kebahagiaan. Semangat berjuang hanya di awal saat ia baru lulus wisuda, tapi setelah 2 tahun lamanya mencari kerja, harapan itu perlahan sirna. Seketika Aldi mengusap air mata yang jatuh di pipinya setelah pria tua menegurnya. "Coba lihat lamaran kerjamu," ucapnya kembali. Kertas coklat yang berisi surat lamaran selalu menemaninya kemanapun ia melangkah. Perjumpaan pertama dengan pria tua di warung Tegal pinggir jalan menjadi awal mula kisahnya dimulai. Kemudian Aldi memberikan kertas lamaran dengan sopan. Lalu pria tua tersebut membuka dan mengecek dengan seksama semua surat-surat lamaran Aldi. "Lulusan jurusan informatika?" tanyanya kembali seakan duduknya di warung makan tersebut sedang berada di ruangan dan sedang diinterview kerja. "Iya pak," jawabnya dengan sopan. "Mau kerja di asrama yang saya dirikan. Kebetulan di sana kekurangan guru komputer," pintanya. "Serius pak, saya mau sekali pak," jawab Aldi sumringah. "Hari ini juga kita berangkat ke asrama." "Siap pak." Setelah membayar makanan yang dimakan, mereka berdua masuk ke dalam mobil Mercy berwarna biru dongker. "Perjalanan akan panjang dan melelahkan." Itulah sepatah kata yang pria tua ucapkan saat perjalanan baru dimulai. Aldi hanya manut, tidak berani membantah apalagi dia seorang perantauan yang berasal dari Tanah Minang ke kota Bandung sehingga membuatnya tidak tahu jalan. Dan keanehan pun terjadi setelah pria tua berkata demikian. Tubuhnya menjadi sangat mengantuk, padahal waktu itu jam menunjukkan pukul 7 pagi. Setelah menguap terus-terusan, ia pun tertidur sangat lelap. Singkat cerita, dia terbangun karena ingin buang air kecil, dan betapa kagetnya ia saat melihat jam di tangan menunjukkan pukul 2 siang. Keinginan buang air kecil pun seketika sirna di saat ia melihat pemandangan sangat indah di sebuah gunung yang sangat tinggi. "Itu gunung apa pak? Tinggi dan indah benar." "Gunung itu atapnya Jawa Tengah. Nama gunungnya adalah Gunung Slamet. Asrama pun berada di sana." "Kita tidak berada lagi di Jawa Barat pak?" tanyanya seakan tidak percaya. "Tidak, sekarang kita berada di Jawa Tengah." Mereka bertiga pun istirahat sejenak untuk makan dan sholat, lalu melanjutkan kembali perjalanan, dan hal yang serupa pun kembali terjadi di saat mobil mulai berjalan. Rasa kantuk tiba-tiba datang, membuatnya tertidur lelap kembali. Selama perjalanan mereka hanya 2 kali berhenti untuk menunaikan sholat zuhur dan asar, hingga akhirnya mobil pun berhenti di sebuah halaman rumah yang luas. Aldi terus-terusan mengusap wajahnya seakan tidak percaya dengan hal yang ia lihat. Rumah yang sangat mewah dan megah, bak sebuah istana, menandakan sang pemilik adalah orang sangat kaya. Dengan desain bangunan semuanya terbuat dari kayu jati, bukan dari tembok. Namun anehnya Aldi tidak dibawa masuk ke dalam rumah mewah tersebut. Ia diajak langsung ke asrama tempat ia akan mengajar di keesokan harinya. Aldi hanya menurut dan mengikuti pria tua berjalan dari belakang. Mereka keluar gerbang kembali karena asrama berada di samping rumah besar tersebut. Dan betapa terkejutnya Aldi saat sampai di depan sebuah gerbang yang sangat besar dan tinggi. 2 satpam langsung membuka gerbang setelah melihat kedatangan mereka berdua. Aldi terpaku saat
gerbang terbuka lebar. Halaman taman begitu luas dan sangat indah karena ditanami berbagai macam bunga dan pepohonan. 6 gedung tingkat berdiri kokoh dan sebuah masjid sangat besar dan indah. Dan semua bangunannya terbuat dari kayu jati. Ternyata 3 gedung adalah gedung sekolah tingkat pertama dan sekolah tingkat menengah atas. Sedangkan 3 gedung laginya adalah tempat tidur para siswa dan para pengajarnya. Dia langsung dibawa ke tempat dia akan tinggal selama mengajar di asrama. Kamar 409 adalah tempat dia akan tinggal. Mulai hari Senin kamu akan langsung mengajar. Ruangan komputer tempat para siswa akan belajar telah disiapkan. Begitupun dengan semua keperluan dan perlengkapan pribadi kamu juga sudah ada. Kamu mengajar di sini akan dibayar 10 juta setiap bulannya. Jelas pria tua. Saya mengerti Pak. Terima kasih banyak Pak atas kepercayaannya. Saya akan memberikan yang terbaik meskipun belum pernah mengajar. Jawabnya dengan sopan. Tapi selama 3 tahun kamu tidak boleh keluar dari asrama kalau bukan perintah dari saya. Jelasnya kembali. Aldi pun langsung setuju dengan persyaratan yang diberikan tanpa berpikir panjang. Setelah ngobrol panjang lebar tentang semua hal yang akan dikerjakan, Aldi selama mengajar di sana, pria tua pun meninggalkannya. Dan keanehan terjadi setelah pria tua itu meninggalkan Aldi sendirian di kamar. Angin yang berembus dari luar kamar membuat semua bulu kuduknya berdiri, dan di saat ia hendak menutup pintu, dia melihat kanan kiri kamar dan lingkungan di sekitarnya. Barulah ia menyadari kalau suasananya sangat sunyi sepi. Tidak ada satu orang pun di lingkungan asrama. Mungkin pada pulang ke rumah masing-masing karena ini adalah hari Sabtu dan besok libur sekolah, bisiknya dalam hati lalu menutup pintu kamarnya. Ia langsung bergegas mandi dan sholat maghrib di dalam kamar. Dan di saat sebentar lagi memasuki waktu Isya, ia memutuskan untuk sholat di masjid yang berada dalam asrama. Kamar 409 berada di gedung lantai 2. Suasana begitu sunyi di saat Aldi berjalan menuju masjid. Langkah kaki yang tenang berubah menjadi tergesa-gesa setelah ia mendengar suara tertawaan yang terbawa oleh angin. Langkah cepat pun berubah menjadi setengah berlari di saat dia melihat teras depan gedung di depannya, yang secara tiba-tiba jadi banyak sosok perempuan memakai jilbab warna hijau, baju berwarna putih lengan panjang, dan roknya berwarna hijau tua. Yang membuat Aldi takut karena perempuan muda tersebut keluarnya tidak melalui pintu kamar, seakan tiba-tiba berdiri di depan pintu kamar. Dan semuanya menatap tajam ke arah Aldi dengan senyuman manis menyeringai. Ketakutan dan keheranan Aldi semakin bertambah saat ia sampai di depan masjid. Banyak sekali laki-laki muda di dalam masjid memakai peci hitam, baju koko berwarna putih, dan menggunakan sarung berwarna hitam. Lebih dari 80 orang laki-laki muda sedang membaca ayat suci Al-Quran secara bersamaan, dan ada 10 orang pria dewasa duduk di bagian paling depan. Assalamualaikum. Sapaan seorang pria parubaya mengagetkan lamunan Aldi. Waalaikumsalam. Kamu guru baru yang Pak Mulyono katakan berarti ya? Perkenalkan, nama saya Iqbal Latif. Tanyanya sambil menyodorkan tangan mengajak perkenalan. Iya benar mas. Perkenalkan, nama saya Aldi. Jawabnya sopan. Mereka semua adalah murid asrama ini. Jelasnya seakan tahu apa yang dipikirkan Aldi. Iya mas, saut Aldi sambil mengusap pundaknya. Adzan Isya pun dikumandangkan oleh muadzin dan satu persatu rombongan perempuan pun berdatangan. Kemudian setelah iqomat, Aldi bersama semua siswa dan guru sholat berjamaah. Dan setelah selesai sholat, semua orang di masjid tidak langsung pulang ke kamar masing-masing. Mereka semua membuka sebuah kitab yang berjudul Safinatun Najah. Dan tema kitab yang sedang diajarkan tentang rukun Islam. Betapa khusyuk dan hikmatnya para siswa mendengarkan dan menuliskan semua pembelajaran yang dipimpin oleh salah satu guru. Dan tepat jam 10 malam pengajaran pun selesai. Mereka semua kembali ke kamarnya masing-masing. Begitupun Aldi pulang kembali ke kamarnya. Setelah sampai kamar, dia langsung mengunci kamarnya dan berbaring di ranjangnya. Dan tepat jam 3 pagi dia terbangun dari tidurnya yang terkejut karena suara riuh di luar kamar. Bangun, bangun, bangun! Lebih dari 10 orang menggedor semua pintu kamar dengan pentungan kayu. Dan semua penghuni kamar pun keluar. Ada apa ya mas? Tanya Aldi kepada tetangga samping kamarnya.
Sekarang waktunya sholat tahajud mas, dan dilanjutkan membaca Al-Quran sampai subuh. Yang ternyata tetangga di samping kamarnya adalah Iqbal. Ayo kita ke masjid kembali, ajaknya sambil berlalu pergi. Meskipun masih mengantuk, dengan terpaksa Aldi mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam asrama. Dan benar saja dari jam 3 pagi sampai matahari terbit, kegiatan seluruh siswa berada di dalam masjid. Tepat jam 6 pagi kegiatan selesai, Aldi diajak Iqbal untuk ke kantin karena kini waktunya makan. Dari pagi hingga petang tidak ada kegiatan selain waktu zuhur dan asar yang diwajibkan untuk sholat berjamaah. Kegiatan ada lagi setelah sholat maghrib, semua siswa membaca Al-Quran sampai isya, dan setelah sholat isya dilanjut pengajian kitab sampai jam 10 malam. Dan tepat jam 3 pagi dibangunkan kembali untuk sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Namun ada juga yang menghafal dan membaca buku pelajaran hingga matahari terbit. Setelah sarapan semuanya kembali ke kamar untuk bersiap belajar di kelas masing-masing. Senin itu adalah hari pertama Aldi mengajar. Setelah upacara pengibaran bendera selesai, Aldi menghadap Pak Mulyono kembali untuk mendapat kejelasan lebih lanjut. Ia mengajar di asramanya. Aldi ditempatkan di ruangan komputer. Semua siswa SMP kelas 1, 2, dan 3 akan datang secara bergantian ke ruangan tersebut setiap harinya. Kini Aldi telah menjadi guru TIK di asrama tersebut. Kegiatan Aldi bersama guru dan para siswa hanya belajar dan mengaji. Singkat cerita, hari pun berganti dan bulan pun berganti bulan. Tidak ada keluhan dalam dirinya selama mengajar di sana. Hingga di suatu hari saat Aldi sudah 1 tahun mengajar di sana, dia diajak Pak Iqbal untuk mendaki Gunung Slamet. Dan setelah izin diberikan oleh Pak Mulyono, Iqbal, Aldi, Ismawati, dan Arif berangkat setelah semua perlengkapan lengkap. Itu adalah kali pertama Aldi keluar gerbang asrama setelah 1 tahun lamanya. Betapa terkejutnya ia saat gerbang dibuka. Bukanya sebuah jalan dan perkampungan yang berada di luar gerbang seperti kali pertama ia datang. Dia berada di tengah-tengah hutan belantara. "Kenapa melamun?" tanya Ismawati. "Di mana jalan dan rumah penduduk?" tanya Aldi sambil melihat sekeliling. Karena yang tersisa hanyalah asrama dan rumahnya Pak Mulyono, sedangkan area sekitarnya menjadi hutan belantara yang sangat rimbun. "Udahlah, nanti kita jelasin sambil menikmati keindahan alam," ajak Iqbal sambil melangkahkan kaki. "Ada tugas yang harus kita kerjakan nanti, mereka keburu mati," saut Isma sambil melangkah menyusul Iqbal. "Ini maksudnya gimana sih? Dan sekarang saya berada di mana?" tanya Aldi sambil menyusul mereka berdua. "Masa tiap hari mengaji juga masih takut?" jawab Arif. "Jadi sama sekali kamu belum tahu kamu mengajar di mana?" tanya Iqbal. "Di bawah Gunung Slamet kan? Tapi kenapa berubah jadi hutan belantara area sekitar asramanya?" tanyanya sambil berjalan. "Enggak di bawah, tapi di tengah-tengah gunungnya," jawab Isma. Enggak, saut Aldi keheranan akan jawaban Isma. "Kamu menjadi guru bangsa lain di sini, Dik," jawab Arif di posisi depan sambil berjalan. "Ah? Iya, bangsa jin," Isma ikut menjelaskan. Aldi menghentikan langkahnya seakan tidak percaya akan ucapan guru-guru tersebut. "Kamu, Pak Mulyono, imam masjid dan beberapa santri lainnya yang terpilih saja manusia aslinya," jelas Iqbal yang ikut menghentikan langkahnya, berbalik ke belakang menghadap Aldi. "Jadi kalian bertiga juga bukan manusia?" tanya Aldi sambil menelan ludahnya seakan tidak percaya akan apa yang diucapkan Iqbal. "Awalnya manusia, namun kini telah menyatu dengan gunung ini," jelas Isma sambil tersenyum. "Selesaikan kontrakmu, semua akan baik-baik saja meskipun kamu mengajar di dimensi lain," jawab Iqbal sambil melanjutkan perjalanan. "Tapi," ujar Aldi penuh dengan tanda tanya. "Percayalah, semua akan baik-baik saja," saut Sarif kembali. Singkat cerita, tepat jam 10 pagi mereka berempat sampai di bawah air terjun yang cukup tinggi. Arif, Isma, dan Aldi memandang ke atas air terjun tersebut seakan mencari jalan untuk bisa menaikinya. Sedangkan Iqbal berdiri terpaku menghadap sebuah batu yang cukup besar. "Kenapa, Bal? Melamun begitu? Nanti kesurupan pula," tanya Aldi. "Kamu lucu, hantu dirasuki hantu gimana ceritanya?" balas Isma sambil tertawa. "Di sana tempat ia menyatu dengan gunung ini," jawab Arif.
Setelah diam sejenak, mereka berempat pun menaiki akar pohon yang menjuntai ke bawah air terjun. Sedikit penjelasan, meskipun Aldi bukanlah seorang pendaki, apalagi itu kali pertamanya mendaki gunung, tidak ada rasa lelah sedikit pun di tubuhnya. Badannya terasa sangat ringan meskipun sambil membawa ransel yang cukup besar. "Kita buka tenda di sini," ajak Iqbal setelah 2 jam perjalanan. Setelah melewati air terjun dan 2 tenda pun dibuka dengan bekerja sama. Isma langsung memasak sedangkan Iqbal dan Arif mencari kayu bakar. Aldi hanya terdiam di depan tenda sambil melihat Isma yang tengah memasak. "Jangan melamun, nanti kerasukan saya," ledek Isma membangunkan lamunan Aldi. "Enggak, kalian hantu baik mana mungkin masukin raga saya," jawab Aldi. "Percaya enggak? Kamu juga untuk saat ini menjadi bagian dari kami selama kontrak belum selesai," jelas Isma. Jadi hantu maksudnya?" "Setengah-setengah kayaknya," jawab Isma sambil tertawa. "Nanti semua uang gaji aku bisa dibawa nggak ya?" "Jadi yang kamu lamunkan bukan rasa takut terhadap kita, melainkan masalah uang?" tanya Isma sambil geleng-geleng kepala. "Ya, apalagi kalau bukan masalah uang. Awalnya sih terkejut setelah tahu kebenarannya, tapi selama 1 tahun di sini, semua normal, tidak mesti yang ada ditakuti." "Terserah deh," jawabnya. "Nanti malam mau ikut saya nggak? Buat nakutin manusia biar nggak salah memilih jalan. Ada pendaki yang sok tahu jalur dan meninggalkan ketiga temannya," ajak Isma. "Boleh-boleh, kapan lagi bisa nakutin mereka?" Dan waktu pun terus berlalu, jam menunjukkan pukul 7 malam. Setelah izin kepada Iqbal dan Arif, mereka berdua pergi meninggalkan tenda. "Kalau aku berubah jadi nggak cantik lagi, kamu takut nggak?" tanya Isma di luar tenda. "Enggak, pokoknya yang saya takutin kalau pulang nggak bawa uang," jawab Aldi. Setelah berucap, Isma membalikan tubuhnya dan membelakangi Aldi, dan setelah beberapa detik kemudian, dia membalikan kembali tubuhnya yang menghadap Aldi. "Ya Allah, wajahmu jelek banget, Is. Jadi nggak cantik lagi." Bukannya takut, Aldi malah berucap demikian setelah melihat wajah baru Isma. Wajahnya berubah menjadi rata, tidak ada mata, hidung, maupun mulutnya. "Kerudungmu kenapa dilepas?" Bukannya takut, Aldi malah berucap demikian. Ternyata rambut Isma panjangnya sebahu. "Sengaja, namanya juga mau nakutin manusia," jawabnya Isma. Bisa berbicara meskipun mulutnya menghilang. Tangan Aldi dipegang Isma, kemudian mereka berdua terbang. "Aku terbang," ucapnya sambil menjulurkan tangan satunya seperti gaya Superman. "Saya lepasin di pegangan tangannya, banyak tingkah banget," jawab Isma. Jangan, nanti saya jadi bagian dari kalian yang nggak bisa pulang." Meskipun kala itu malam, suasana yang harusnya gelap gulita apalagi berada di tengah hutan berubah menjadi abu-abu. Semuanya terlihat jelas. Setelah beberapa saat terbang melayang, Isma dan Aldi hinggap di cabang pohon cukup besar. "Sembunyi di belakang pohon," pinta Isma. Kenapa?" "Nanti apa kata mereka jika kita berduaan, ntar disangka pacaran," jawabnya sambil mendorong tubuh Aldi. Karena di bawah ada salah satu pendaki yang sedang berjalan diterangi cahaya lampu headlamp. Isma ketawa, membuat pendaki tersebut melihat ke segala arah. Dan setelah melihat jelas ke arah Isma yang berdiri dengan wajah datar dan baju putih lusuh, pendaki tersebut balik lagi ke belakang menyusul kawan-kawannya dan tidak jadi berjalan ke jalur yang salah. Karena saat itu pendaki tersebut sedang berdiri, tengah memikirkan jalur mana yang harus dipilih. "Kenapa harus ditakutin? Kan kasihan," tanya Aldi. Tidak jauh di jalur yang akan dia pilih adalah jurang yang sangat dalam, dan jalur baru pun terbuat bukan karena manusia maupun bangsa jin, melainkan karena rombongan Bagas yang lari ketakutan karena sedang dikejar hewan pemangsa. "Niatmu baik, tapi tetap saja jadi jelek di mata mereka," jawab Aldi. "Bodoh amat," sahut Isma sambil memegang tangan Aldi dan membawa terbang kembali ke tenda. Singkat cerita, sampailah mereka berdua ke tenda kembali, dan mereka pun istirahat. Tepat jam 3 pagi, Aldi dibangunkan Iqbal untuk melihat lautan awan di atas ketinggian, yang ternyata Isma dan Arif telah bangun dan siap berangkat. Kemudian mereka berdua pun berangkat menuju puncak Slamet untuk melihat keindahan lautan awan. Namun hal mengejutkan mengagetkan Aldi setelah Arif berucap,
Di sana kita akan menjumpai banyak pendaki, namun mereka tidak bisa melihat kita, jelasnya sambil berjalan. Sebenarnya saya sudah menjadi hantu bukan sih? Tanyanya sambil mengusap pundak. Belum Di, kamu masih manusia, tapi jika kamu ingin kembali sebelum kontrak selesai, kamu akan menjadi bagian dari kita, jelas Iqbal. Dan uangmu akan jadi sia-sia, ledek Isma. Dan mereka berempat pun tertawa. Hingga akhirnya mereka berempat sampai di pos pelawangan. Di sana Aldi bertemu dengan 4 orang pendaki. 3 pendaki sedang asik mengambil gambar, sedangkan 1 orang pendaki memutuskan untuk jalan duluan. Bukannya dia orang yang semalam, ucap Aldi. Iya, dia manusia egois semalam, jawab Isma sedikit kesal. Biarlah pilihan berada di tangannya, jawab Arif sambil menyusul pendaki tersebut yang tengah berdiri kebingungan di jalur kerikil meninggalkan mereka bertiga. Maksudnya? Antara jadi menjadi bagian dari kita atau masih jadi manusia, jelas Isma. Iqbal hanya menggelengkan kepala mendengar jawaban Isma. Kala itu jam kurang lebih pukul 6 pagi, semuanya telah terlihat jelas tidak menjadi warna abu-abu. Aldi bisa melihat Arif yang menyusul pendaki yang berjalan meninggalkan ketiga kawannya. Pendaki tersebut tengah berdiri di pertigaan jalur. Arif menyenggol pendaki tersebut dan membuatnya mengikuti jalur yang dipilih Arif. Yang ternyata jalur tersebut adalah jurang. Tapi di saat pendaki tersebut semakin mendekati jurang, Iqbal memegang perut salah satu pendaki rombongannya, membuat pendaki tersebut kesakitan. Tur, kamu mau kemana? Ini si Iqbal kumat lagi, teriak teman rombongannya, membuat pendaki tersebut mencari jalan keluar untuk segera kembali ke pos pelawangan. Yah, gak jadi deh, dia menjadi bagian dari kitanya. Kalau dia terus ikutin si Arif dan jatuh ke dalam jurang, kesel saya sama pendaki egois, ucap Isma. Udah, tujuan kita buat menyelamatkan mereka, jawab Iqbal. Singkat cerita, Arif maupun pendaki tersebut kembali ke pos pelawangan. Dan kini mereka berempat jalan bersama ke atas ketinggian. Aldi bersujud sambil menangis sesekukan setelah berada di puncak. Dia menangis bahagia karena bisa melihat langsung keagungan yang telah diciptakan Tuhan. Dan setelah puas menikmati keindahan alam di atas ketinggian, sebelum turun kembali, Iqbal berucap kepada Arif dan Isma. Dia meminta mengikuti keempat rombongan pendaki tersebut dan antarkan mereka ke bawah sampai selamat. Sedangkan Aldi dan Iqbal kembali pulang ke tenda. Singkat cerita, hari pun berganti dan tepat jam 7 pagi, Arif dan Isma telah kembali ke tenda. Gimana? Mereka turun dengan selamat? Pertanyaan pertama yang dilontarkan Aldi. Selamat. Namun saya jahilin dulu kayak malam kemarin dan buat dia berputar-putar dulu, jawab Isma. Mendengar jawaban tersebut, Iqbal hanya menggelengkan kepala. Singkat cerita, tenda pun dibongkar dan mereka berempat pulang kembali ke asrama. Setelah kepulangannya mendaki dan mengetahui kebenarannya bahwa ia mengajar di dimensi lain, dan para murid yang diajar juga bukan manusia, melainkan bangsa jin. Bukannya takut, dia malah lebih bersemangat untuk mengajar, karena hal tersebut jarang didapatkan sembarang orang. Seiring berjalannya waktu, tidak terasa 3 tahun telah berlalu, menandakan kontraknya telah usai. Di bulan Agustus, Aldi dipanggil Pak Mulyono, dan Pak Mulyono menjelaskan semuanya kepada Aldi kalau dia bukan mengajar bangsa manusia, melainkan bangsa jin. Setelah berpamitan kepada para siswa dan para guru, terutama kepada keempat sahabat baiknya, yaitu Isma, Iqbal, dan Arif, dia pun pulang diantarkan kembali ke Bandung, tempat awal mereka bertemu oleh Pak Mulyono. Uang gak hilang kan, Di? Ucap Isma saat berpamitan. Enggak dong, jawab Aldi. Jangan lupakan kita, ucap Arif sambil memeluk tubuh Aldi. Hal yang tidak bisa dilupakan seumur hidupku, jawab Aldi. Teruslah berbuat baik, ucap Iqbal sambil memeluk tubuh Aldi. Insya Allah, Bal. Dengan berat hati, Aldi meninggalkan asrama dan teman baiknya. Karena hiburan saat mengajar di sana adalah mendaki gunung untuk membantu orang yang tersesat, dan kebanyakan pendaki yang ditolong selamat. Walaupun ada beberapa orang yang tidak bisa diselamatkan, namun mereka tidak menjadi bagian dari bangsa mereka, seperti halnya Iqbal, Arif, dan Isma. Cerita ini terjadi di tahun 2017 sampai tahun 2020. Aldi mengajar bangsa jin di Gunung Slamet.
Dan cerita ini didapatkan penulis beberapa hari yang lalu di kota Batam saat kuliner makanan malam di Golden Prawn, tempat jajanannya orang Batam di tahun 2025. Percaya tidaknya akan kisah yang dialami Aldi, saya tidak memaksa untuk percaya dan lebih suka dianggap dongeng sebelum tidur.